Haleluya, shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, selamat kita bertemu kembali di dalam kasih Tuhan. Meskipun kita belum bisa bersama-sama beribadah di tempat ini secara offline, namun tidak mengurangi sukacita kita untuk kita tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Tuhan Gereja GPDI Philadelphia Tanjung Selor, mari kita mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita siapkan hati, seluruh bejana kehidupan kita untuk kita memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara bersama dengan keluarga besar di rumah-rumah dan kami di tempat ini, kita sama-sama meninggikan nama Tuhan. Kita undang kuasa Tuhan hadir untuk melawat setiap kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Bapa yang baik. Engkau mengasihi setiap kami Tuhan. Terima kasih buat karya-Mu, terima kasih buat pengorbanan-Mu, terima kasih buat cinta-Mu dalam kehidupan kami yang tidak pernah ada habisnya Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai pada saat pagi hari ini Tuhan. Semua hanya karena oleh kemurahan Tuhan. Kami boleh ada, kami merasakan kasih-Mu Tuhan. Kami mau pakai seluruh hidup kami untuk kami memuji Tuhan. Hadirlah Tuhan, baik kami yang ada di rumah-rumah kami saat ini dan kami di tempat ini. Kami butuh lawatan-Mu, kami butuh jamahan-Mu Tuhan. Kami bersyukur atas karunia-Mu dalam kehidupan kami. Ini kami Tuhan, dan kami siap memuji Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari sejenak kita merenungkan segala kebaikan Tuhan. Tuhan begitu baik dalam setiap kehidupan kita. Dengan apa kita membalas segala kebaikan Tuhan? Hanya dengan kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita berikan suara kita yang terbaik pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Haleluya. Engkau melihat setiap pribadi kami Tuhan. Kau jamah kami. Kau berkati kami Tuhan. Haleluya. Dengan apa kami membalas semua kebaikan Tuhan? Kasih-Mu Tuhan. Hanya kami mau memuji Tuhan. Segenap hati kami memuji nama-Mu Yesus. Haleluya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Katakan Kaulah harapanku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap
hidupku di dalam-Mu Tuhan, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apakanku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apakanku balas, haleluya, segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apakanku balas, dengan apakah segala kebaikan-Mu. Haleluya, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Aku bersyukur padamu, dengan apakanku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Bersyukur padamu, ku bersyukur, katakan ku bersyukur padamu, ku bersyukur Mari kita naikkan pujian kepada Tuhan, sebenarnya memuliakan Dia. Haleluya, haleluya, kami sabar, haleluya. Segala kebaikan
Syukur bagimu, aku memuji kebesaran-Mu. Haleluya, terima kasih Tuhan untuk karya-Mu, untuk pengorbanan-Mu kami merasakan jamahan-Mu Tuhan, kami merasakan lawatan-Mu tercurah Tuhan. Terima kasih Yesus, karena salib-Mu kami hidup Tuhan, dan karena salib-Mu kami menang Tuhan. Haleluya Yesus. Karena salib-Mu
sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Oh, karena salibmu ku hidup, karena salibmu aku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu, haleluya, aku hidup Tuhan. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu Tuhan, aku hidup. Haleluya, aku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizatmu. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Sekali lagi dengan iman kita katakan, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Benar Tuhan, karena salibmu kami hidup Tuhan. Benar Tuhan, karena salibmu kami menang Tuhan. Engkau yang berkuasa melakukan segala sesuatunya Tuhan. Engkau baik bagi kami Bapa. Apapun yang terjadi saat ini Tuhan, kami tetap mengatakan bahwa Engkau Allah perisai kami. Engkau kekuatan kami. Engkau Tuhan Allah penolong kami. Terima kasih Tuhan atas perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat karya-Mu, keselamatan yang Tuhan kerjakan bagi kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan akan setiap kesalahan kami Bapa. Kami bersyukur atas penebusan-Mu bagi kami Tuhan. Engkau rela mati ganti kami Tuhan. Engkau menghapus setiap dosa kami Tuhan. Tuhan, setiap dosa kami yang merah Engkau sucikan menjadi putih Tuhan. Sehingga kami boleh layak untuk memanggil Engkau Bapa di surga, untuk memanggil Engkau Tuhan, untuk memanggil Engkau Yesus sebagai Tuhan kami, Yesus sebagai Juru Selamat kami. Kami bersyukur buat karya-Mu Tuhan. Tidak dapat kami balas segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami datang dan bersujud pada pagi hari ini Tuhan. Kami merendahkan diri dan berdoa kepada-Mu Tuhan. Saatnya kami mau terima firman-Mu Tuhan. Kami mau diisi oleh kebenaran firman-Mu. Kami mau diberkati sehingga hidup kami Tuhan dipenuhi selalu oleh kebenaran-Mu. Kami mau berjalan seturut dengan firman-Mu Tuhan. Apa yang Engkau sampaikan melalui firman-Mu pada hari ini, biarlah jatuh di setiap tanah hati kami yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami akan tetap berdiri untuk melewati setiap badai kehidupan kami Bapa. Haleluya Yesus. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku
tenangkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan, dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisai kami Tuhan, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Amin. Ku kan berdiri di tengah badai, dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan, dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Berdiri di tengah badai, dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Aku bertahan dan tekanan, dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Aku kan berdiri di tengah badai, dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan, dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari dengan setengah suara, dengan lembut kita katakan, ku kan berdiri di tengah badai, dengan kekuatan yang kau berikan.
Kau berikan sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus sekali lagi dengan iman kita katakan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya. Mimbar kami serahkan kepada hamba-Nya pelayan kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Segala pujian syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Tuhan masih mengizinkan kami untuk kami dapat beribadah. Meskipun dalam keadaan daring kami beribadah dari rumah kami masing-masing. Tapi kami akan percaya kuasa Tuhan tidak terbatas. Pada saat kami memuji dan menyembah Tuhan, kami mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup. Dan itu adalah ibadah kami yang sejati Bapa. Dan sebentar kami akan sama-sama akan dibekali dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami. Bantu kami untuk mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kami pada pagi hari ini. Kuasa-kuasa kegelapan yang ingin merampas sukacita kami, mencuri benih kebenaran firman-Mu dari kami. Kami satukan iman, percaya kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan kami hati yang damai sejahtera, penuh sukacita pada saat kami sama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu Bapa. Dan kami siap bersama mempelajari, dibekali akan kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Jemaat GPD Philadelphia Tanjung Selor. Kalau pada saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk kita bisa beribadah kepada Tuhan, semua semata-mata hanya oleh karena kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Meskipun kita dalam suasana yang berbeda, ya Bapak Ibu Saudara ada di rumah masing-masing, saya berada di tempat ini, tapi satu hal yang kita percaya, kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi ruang dan waktu. Ya. Pada saat kita benar-benar memegang teguh iman kita kepada Tuhan, kita yakin dan percaya bahwa mujizat Tuhan itu pun dapat terjadi kepada kita. Meskipun kita dalam kondisi yang berjauhan, tapi kita yakin dan percaya Tuhan senantiasa menyertai kita. Pada kesempatan ini saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita bersama-sama. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Filipi. Filipi pasal yang keempat. Filipi pasal yang keempat, kita akan baca ayat 11, 12, dan 13. Filipi pasal yang keempat, ayatnya yang ke-11, 12, dan 13. Baik, kalau Bapak Ibu Saudara sudah menemukan ayat ini, saya akan bacakan untuk kita semua. Silakan kita memperhatikan Alkitab kita masing-masing. Filipi pasal yang keempat, ayatnya yang ke-11, apa yang dikatakan di sana? Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita sudah membaca ketiga ayat ini. Nah, meskipun hanya 3 ayat Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi ada pesan yang sangat luar biasa yang Paulus ingin sampaikan ya kepada jemaat-jemaat yang ada di Filipi, dan itu juga pesan
dari Tuhan kepada kita melalui Paulus. Ya, apa yang kita baca di sini bahwa Paulus berusaha untuk mencukupkan dirinya, ya, dalam segala kekurangan yang dihadapi di dalam pelayanannya untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Nah, dia tahu apa itu kelaparan, dia tahu apa itu kelimpahan, dia tahu pada saat dia menderita, dia tahu pada saat dia senang, semua dia sudah alami Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, di masa-masa corona ini, di masa-masa COVID ini, terkadang kita mengeluh kepada Tuhan. Kadang-kadang kita merasa kekurangan Bapak Ibu Saudara. Ya. Mengapa? Karena kadang-kadang kita membandingkan keadaan kita sekarang dengan keadaan kita sebelum adanya COVID. Dengan keadaan kita beberapa tahun lalu. Kalau dulu kita masih bisa menikmati hal yang lebih daripada yang sekarang, namun sekarang kita hidup mungkin tidak sebaik dengan tahun-tahun sebelumnya. Ya, tapi mari kita mau belajar dari sosok seorang Paulus ini. Apa yang dia katakan? Ya, dia berusaha untuk mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ya, mengapa Paulus bisa mencukupkan diri dalam segala keadaan, Bapak Ibu Saudara? Kuncinya adalah karena Paulus dia mengucap syukur di dalam segala hal. Orang yang mengucap syukur dalam segala hal adalah orang yang senantiasa mencukupkan dirinya atau berpadaan dengan apa yang ada. Ya, tidak memasang standar tinggi di dalam kehidupannya Bapak Ibu Saudara. Seperti yang kita lihat yang dialami oleh Paulus, dia tidak memusingkan dirinya dengan keadaannya pada saat itu, tetapi fokusnya adalah untuk pekerjaan Tuhan. Bagaimana Injil keselamatan ini dapat disebarkan, ya, dimanapun dia pergi dan berada. Ini yang berusaha dikerjakan oleh Paulus. Ya, dia tidak memfokuskan dengan keadaan dirinya, tapi yang difokuskan adalah untuk mengabarkan Injil keselamatan pekerjaan Tuhan. Ya, mengapa kadang-kadang kita merasa kekurangan Bapak Ibu Saudara sekalian? Mengapa kadang-kadang kita merasa bahwa Tuhan itu tidak adil dengan kita? Ya. Karena kita terlalu fokus dengan diri kita Bapak Ibu Saudara. Ya. Kita terlalu fokus dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita bisa melihat lebih luas sekeliling kita, mungkin masih banyak orang-orang yang kehidupannya itu mungkin lebih susah daripada apa yang kita alami pada saat ini. Namun kadang-kadang kuasa kegelapan berusaha untuk menutup pandangan kita terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Kuasa kegelapan berusaha untuk mengambil celah, ya, untuk merampas sukacita kita Bapak Ibu Saudara. Ya, padahal firman Tuhan katakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Pada saat kita mengucap syukur, di situ pasti kita akan senantiasa merasa cukup. Ya. Kita merasa cukup Bapak Ibu Saudara. Saya kira dan percaya kita pernah ada di posisi yang lebih sulit daripada saat ini. Itu pun Tuhan memelihara kita. Apalagi saat ini. Kalau pada saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian masih dapat menyaksikan tayangan ini, ya, secara daring dari rumah masing-masing, ya, artinya Bapak Ibu Saudara sekalian masih di dalam penyertaan Tuhan. Artinya Bapak Ibu Saudara sekalian ada di dalam kendali Tuhan. Ya. Kalau kita tidak kurang satu apapun, kita ada dalam keadaan sehat pada saat ini. Banyak hal yang membuat kita bisa mengeluh Bapak Ibu Saudara. Banyak hal yang bisa membuat kita berontak kepada Tuhan. Tapi jauh lebih banyak hal-hal yang membuat kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Ya. Orang yang memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan, dia tidak akan mengeluh. Dia akan senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Kenapa? Karena Roh Kudus adalah roh yang memberikan kita sukacita. Ya. Orang yang selalu mengeluh, saya jamin, saya yakin dan percaya orang itu adalah orang yang tidak bersuka cita. Ya. Mengapa? Karena dia tidak puas dengan apa yang dia alami pada saat ini. Dia tidak bisa menerima keadaannya Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh karena itu dia senantiasa mengeluh. Orang yang mengeluh otomatis ya dia akan kehilangan sukacitanya. Ya, firman Tuhan mengatakan ya bahwa hati yang gembira adalah obat Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Dan semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Pada saat kita dikatakan hati yang gembira itu adalah sukacita yang melimpah yang berasal daripada Roh Kudus. Ya. Itu yang kita butuhkan di saat-saat seperti ini Bapak Ibu. Ya. Di saat-saat kita melihat
media-media, baik itu ada di YouTube, ada di televisi, kita mendengar kabar bahwa obat-obatan yang di apotek ini mulai langka, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kadang-kadang ini membuat kita menjadi khawatir, bagaimana kalau suatu saat saya sakit, tidak ada obat yang saya gunakan. Kita pegang janji Tuhan. Dia adalah Allah yang berjanji sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kita. Allah yang menyertai Paulus, Allah yang sama, Tuhan yang sama yang menyertai kita pada saat ini. Allah yang memimpin perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian Kanaan. Allah yang sama yang akan menolong kita keluar dari segala permasalahan kita pada saat ini. Kita pegang janji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya. Pemerintah mengatakan di musim-musim corona seperti ini kita membutuhkan imun yang baik, daya tahan tubuh yang baik, Bapak Ibu Saudara. Namun kuasa-kuasa kegelapan berusaha untuk menghancurkan iman kita melalui kekhawatiran. Orang kalau sudah khawatir, dia pasti mudah terserang penyakit. Daya tahan tubuhnya pasti akan menurun, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, kita sebagai orang-orang percaya, mari kita jaga imun kita dengan cara kita mengucap syukur dalam segala hal. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, satu hal yang kita pegang, Tuhan itu baik. Semuanya baik yang Tuhan kerjakan. Tidak ada yang salah yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita baca di ayatnya yang ke-13, apa yang dikatakan? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara, arti segala yaitu semua aspek kehidupan kita, apa yang dikatakan? Dapat kita tanggung di dalam Dia. Dia itu adalah Tuhan Yesus yang memberi kekuatan kepada kita. Ada kekuatan ekstra yang diberikan Tuhan kepada kita pada saat kita mengucap syukur dalam segala hal. Ada kekuatan yang ekstra yang Tuhan berikan kepada kita pada saat kita mencukupkan diri kita atas apa yang terjadi kepada kita pada saat ini, Bapak Ibu Saudara. Kita mengeluh kepada Tuhan, Tuhan pendapatan kami menurun. Tuhan keluarga saya Tuhan sudah panggil duluan. Tuhan kiri kanan kami mendengar banyak orang yang dipanggil Tuhan karena COVID ini. Jangan biarkan peristiwa-peristiwa ini menaruh kekhawatiran yang besar dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Kita pegang janji Tuhan. Dia akan memberikan kita kekuatan yang baru. Kekuatan pada saat kekuatan kita sudah habis, kita sudah tidak berdaya lagi. Tetap sukacita. Maka kekuatan yang besar yang berasal daripada Tuhan menjadi bagian. Kita pegang janji Tuhan. Segala perkara apapun itu, baik itu masalah keuangan, masalah kesehatan, masalah rumah tanggamu, masalah dengan orang-orang terdekatmu, apapun yang menjadi masalah kita pada saat ini, kita yakin dan percaya Tuhan akan memberikan kita kekuatan yang baru. Pada saat Tuhan memberikan kita kekuatan, Tuhan juga memakai kita untuk kita dapat bertanggung jawab terhadap kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi kekuatan yang Tuhan berikan bukan semata-mata Tuhan menyelesaikan masalah kita. Tidak, tapi Dia memberikan kita dorongan. Dia memberikan kita kekuatan yang baru. Dan melalui kekuatan inilah Tuhan ingin menyatakan kuasa-Nya. Tuhan bukan hanya sekedar menginginkan kita untuk kita sekedar tahu bahwa Tuhan menyertai kita. Tetapi Tuhan juga ingin kita mengalami penyertaan itu agar menghasilkan suatu kesaksian yang hidup. Kesaksian yang hidup adalah kesaksian yang kita alami, kita jalani sendiri, Bapak Ibu Saudara. Bukan dengan apa kata orang, bukan dengan apa yang kita rasa, tapi kita yang menjalani kesaksian itu. Kita yang melewati proses yang luar biasa, itu yang dikatakan kesaksian yang hidup. Yang akan berkenan kepada Tuhan. Kalau kita tidak pernah mengalami masalah, maka tidak akan ada kesaksian. Kita tidak akan pernah merasakan kekuatan yang baru kalau kita tidak pernah mengalami permasalahan. Kalau kita tidak pernah mengalami pencobaan. Oleh karena itu orang Kristen jangan anti terhadap pencobaan. Karena pencobaan ini adalah bagian dari perjalanan iman kekristenan kita, Bapak Ibu Saudara. Adalah bagian. Yesus sendiri pun dia melewati padang gurun sebelum dia melayani. Apalagi kita, semua tokoh-tokoh Alkitab mereka semua mengalami pencobaan yang luar biasa. Ayub kita tahu bagaimana penderitaannya. Musa bagaimana, Daud, tokoh-tokoh Alkitab, apalagi rasul-rasul, murid-murid Yesus, mereka semua mengalami aniaya yang sangat dahsyat.
bukan suatu hal yang mudah. Tapi dengan aniaya itu, mereka merasakan penyertaan Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan, bukan hanya sekedar kita tahu bahwa Tuhan menyertai kita, tapi kita alami penyertaan itu. Pada saat kekuatan kita sudah habis, di situ tangan Tuhan yang luar biasa, yang akan memberikan kita kekuatan yang baru untuk menjalani kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita kehilangan sukacita, sistem imun kita turun, maka kita akan mudah terserang penyakit. Oleh karena itu, tetap jaga sukacita kita. Bagaimana cara kita menjaga sukacita, Bapak Ibu Saudara sekalian? Dengan membaca kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran firman Tuhan ini mengandung janji-janji yang bermanfaat untuk meningkatkan, untuk membangun iman percaya kita kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan kalau kita tidak membaca kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara? Dengan kita membaca kebenaran firman Tuhan setiap hari, kita akan mengerti bagaimana cara kerjanya Tuhan, bagaimana karakter Tuhan, agar kita tidak kecewa dengan apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Ya, jangan sampai pada saat kita mengalami permasalahan, kita menyalahkan Tuhan, oh ini gara-gara Tuhan. Ya. Tapi kita yakin dan percaya, cobaan besar, maka berkat yang besar menanti kita. Cobaan kecil, berkat kecil. Ya, pencobaan akan menghasilkan karakter dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, karakter yang kuat di dalam Tuhan. Nah, ini yang Tuhan inginkan. Bukan hanya kita tahu, oh dia benar Tuhan menyertai. Tidak, tapi Tuhan mau kita mengalami penyertaan itu. Seperti yang dilewati rasul-rasul, termasuk Rasul Paulus. Ya, dia mengalami penyertaan Tuhan. Dia lolos dari kapal karam, dia dipetuk ular, dia dirajam dengan batu, dia dipenjara, dia diderah di dalam penjara. Itu semua dia lewati karena ada campur tangan Tuhan. Ada tangan Tuhan yang kuat yang memberikan Paulus kekuatan yang baru, Bapak Ibu Saudara. Ya, sehingga pada saat dia kelaparan sekalipun dia tidak mengeluh, dia tetap mengucap syukur dalam segala hal. Kenapa? Ada Roh Kudus yang maha dahsyat yang bekerja di dalam diri Paulus, sehingga dia dapat memperoleh sukacita melimpah di dalam Tuhan. Seberapa mata dan telinga yang menyaksikan video ini, kami berdoa Bapak Ibu untuk kita sekalian. Jangan sampai kita kehilangan harapan di dalam Tuhan. Jangan sampai iblis mengambil celah di suasana COVID seperti ini. Mari kita mengucap syukur dalam segala hal. Ya, kalau mungkin pada saat ini kita mengalami kekhawatiran, kita minta ampun kepada Tuhan. Kalau mungkin kita mengeluh kepada Tuhan, kita minta ampun kepada Tuhan. Kita miliki Roh Kudus, itu adalah roh yang memberikan kita sukacita. Roh yang memberikan kita kekuatan yang baru, semangat yang baru. Ya, bahwa kita yakin dan percaya Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha dahsyat. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tidak panjang kebenaran firman Tuhan yang kami bagikan pada pagi hari ini, namun dengan kebenaran firman Tuhan yang singkat ini kami yakin pada saat kita benar-benar meyakini kebenaran firman Tuhan ini, maka kita akan memperoleh kekuatan yang baru di dalam Tuhan. Pegang janji Tuhan. Pegang janji Tuhan. Karena kalau kita mengeluh Bapak Ibu Saudara, ini bisa merusak hubungan rumah tangga, bisa merusak hubungan antara anak dan orang tua, antara suami dan istri, antara menantu dan mertua. Ya, kalau kita mengeluh, oleh karena itu jangan sampai kita mengeluh kepada Tuhan. Jangan sampai kita kehilangan sukacita. Miliki roh damai sejahtera yang berasal daripada Roh Kudus. Ya. Baca kitab suci setiap hari, maka kita akan mendapatkan kekuatan yang baru melalui kebenaran firman Tuhan yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami renungkan pada pagi hari ini. Meskipun singkat, kami yakin dan percaya melalui kebenaran firman ini Roh Kudus-Mu akan bekerja, memberikan kami damai sejahtera, memberikan kami kekuatan yang baru di dalam Tuhan. Ampuni kami Bapa, kalau kami sering menyakiti hati Tuhan melalui perkataan kami, melalui perbuatan kami, pikiran kami yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kami mungkin sering mengeluh kepada Tuhan, kami mungkin jarang mengucap syukur dalam segala hal Bapa. Ampuni kami Tuhan, ajar kami untuk kami berpadan dengan apa yang ada. Ajar kami untuk dapat meneladani karakter Paulus, bagaimana dia mencukupkan dirinya dalam segala hal. Kami rindukan, kami terus disempurnakan Bapa. Bukan hanya kami sekedar tahu bahwa Tuhan menyertai kami, tapi kami juga mengalami penyertaan itu dalam kehidupan ini. Kami yakin dan percaya di masa-masa corona ini Tuhan, kalau Tuhan izinkan kami ada di musim corona ini, kami yakin dan percaya juga Tuhan yang sama yang akan menuntun kami, yang akan memegang tangan kami, yang akan menyertai kami Bapa, sehingga kami tidak jatuh sampai tergeletak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih
Kebenaran firman-Mu adalah kebenaran yang menyembuhkan kami, yang memberikan kami sukacita yang baru. Dan ini menjadi doa dan ucapan syukur kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah terima berkat kebenaran firman Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati dan tidak ada satupun yang terlewatkan pada hari ini. Semua dilawat Tuhan, semua diberkati Tuhan. Dan kiranya kasih karunia Tuhan selalu menyertai kehidupan kita semua. Puji Tuhan, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Dan kita menyanyikan satu pujian, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Besar. Berkat Tuhan melimpah atas kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Yang besar, yang besar, El Shaddai mulia. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Mari dengan iman kita katakan, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Yang besar, yang besar, El Shaddai mulia. Berkatnya melimpah, terima berkat Tuhan. Berkatnya melimpah, Puji Tuhan, tiba saatnya kita ada di penghujung ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita akhiri serangkaian ibadah kita, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa atas ibadah kami yang diberkati Tuhan pada pagi hari ini.
Kami yakin dan percaya ibadah ini menjadi ibadah yang diberkati Tuhan. Kami berdoa setiap benih kebenaran firman-Mu yang sudah kami terima, biarlah itu dapat tertanam di tanah hati kami, dapat menghasilkan buah yang lebat untuk kemudian kita. Kami sebagai hamba Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan, khususnya jemaat GPD Philadelphia Tanjung Selong. Dalam mereka menjalani kehidupan mereka, aktivitas mereka masing-masing. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang lemah Tuhan berikan kekuatan yang baru. Yang mulai mundur akan Engkau Bapa. Tuhan tarik kembali dengan tali cinta. Sehingga kami dapat merasakan, kami dapat mengalami penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan berkati usaha pekerjaan jemaat-jemaat Tuhan. Jangan sampai ada yang berkekurangan di masa-masa corona ini, agar nama Tuhan tetap dipermuliakan. Dan kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang menempuh pendidikan. Juga Tuhan senantiasa memberikan hikmat meskipun belajar secara online. Tapi kami yakin dan percaya kalau kami mengandalkan Tuhan, maka ilmu pengetahuan itu pun akan kami terima untuk anak-anak kami. Dan menjadi bekal bagi mereka untuk mereka melayani Tuhan kemudian hari. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Terima kasih, berkati negara kami Indonesia, berkati pemimpin kami, presiden, wakil presiden, menteri-menteri yang membantu, bahkan setiap wakil rakyat, anggota DPR, DPD yang ada Tuhan, baik itu yang ada di pusat, provinsi, kabupaten, bahkan pemerintah terendah sekalipun. Tuhan berikan hikmat untuk mengambil setiap kebijakan-kebijakan mengatasi sakit penyakit virus corona yang ada di sekitar kami. Kami berdoa untuk tenaga-tenaga kesehatan yang sudah berjuang begitu keras untuk pasien-pasien positif. Tuhan juga melindungi mereka. Tuhan juga memagari mereka dengan malaikat Bapa. Dan kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada. Dalam menghadapi masa COVID ini untuk melayani jemaat-jemaat Tuhan. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan kirimkan jiwa-jiwa yang baru untuk kami layani. Inilah menjadi penghiburan kami di dalam kami mengiring akan Tuhan. Berkati juga setiap denominasi gereja yang ada. Jadikan kami satu, karena pada saat kami bersatu di situ kami kuat dalam kami melayani akan Engkau Bapa. Pembangunan gereja kami yang kami sedang hadapi juga, Tuhan yang mencukupkan dana-dana yang kami butuhkan untuk menyelesaikan bangunan ini, dan bangunan ini dapat selesai tepat pada waktunya. Kami akan dapat menggunakan bangunan yang lebih layak di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Terima kasih. Ini yang menjadi doa dan ucapan syukur kami. Semua plan-plan altar yang mengambil bagian, Tuhan balas memberkati di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa agar minggu depan atau minggu-minggu berikutnya kami sudah dapat beribadah secara offline, dapat bertatap muka meskipun terbatas. Karena kami merindukan kami dapat bersekutu bersama-sama Bapak. Terima kasih Tuhan. Dan pada pagi hari kami terima berkat daripada Allah, cinta dan kasih daripada Yesus, penyertaan dan penghiburan daripada Roh Kudus. Pagi hari, besok dan sampai seterusnya, Tuhan datang pada kali yang kedua di hari Maranatha, menjemput saleh-saleh. Kami akhiri ibadah kami pada pagi hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa untuk Tuhan. Puji Tuhan, ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Salam sehat, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Tetap sukacita,